Selanjutnya, uh, nama Dr. Andes E. Winarto, HSH-MSI, pangkat Irjen Polisi Purnawirawan, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 6 Februari 1952, jabatan tenaga profesional bidang hukum dan HAM Lemhanas RI, pendidikan umum S3 Ilmu Politik Universitas Indonesia, pendidikan Akpol tahun 1976, PTIK tahun 1988, Sespimpol tahun 1993, KSA Angkatan 11 Lemhanas RI tahun 2003. Jabatan dan penugasan yang pertama, Irja di Biak Yapen Waropen, Poltabes Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua, Kapolres Tanjung Perak atau Kapolres Kediri dan Kapolresta Malang. Kemudian yang ketiga, Kapolda Kalimantan Timur. Yang keempat, Deputi Sumber Daya Manusia Kapolri. Kemudian Korsahli Kapolri. Lain-lain, yang pertama adalah dosen PTIK, Poli BNPP, Ketua Pengurus YBB, dan Wakil Dewan Pakar PP Polri. Bapak Moderator, selamat siang. Selamat siang, Bapak. Saya mencoba menampilkan slide ini, apa dapat dilihat, Pak? Siap, dapat izin, Bapak. Siap, Pak. Oke. Siap. Oh, saya besarkan ya. Oke. Terima kasih Pak Moderator dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan tentu juga saya banggakan ya, karena saya kemarin rapat untuk proses ini, dari sekian ribu orang ditunjuk 170, luar biasa Pak, saya turut bangga. Baik Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya sama dengan Pak Agus tadi, merasa juga bangga ya bisa ada di depan Bapak Ibu sekalian, yang tentu orang yang hebat-hebat dan sudah tahu Pancasila dan sudah tahu Undang-Undang Dasar 45 yang akan saya sampaikan kali ini ya. Dan juga Bapak masuk ke wilayah yang terhormat ini, pelatihan untuk pelatih, training of trainer, luar biasa Pak. Ini jarang juga, dan saya melihat komposisi Bapak luar biasa ya, cukup untuk menjadi pelatih dengan apa yang akan diberikan Lemhanas. Bapak Ibu sekalian, pertemuan kita ini kalau bisa memang saya nanti 40 menit, kemudian Bapak boleh tanya, karena apa? Materi saya ini, sebentar Pak, Bapak bisa mendengar saya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati? Siap, bisa Pak, bisa. Dengar, Bapak. Dengar, Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Materi ini memang saya padatkan. Kalau kita bicara Undang-Undang Dasar 45, kita berarti kita bicara tentang negara di dalam memperjuangkan kehidupannya agar bisa eksis sampai quote and quote Pak ya, akhir zaman. Kira-kira begitulah. Oleh karena itu ini saya padatkan, semoga materi ini nanti juga bisa dipakai oleh Bapak Ibu sebagai pelatih gitu ya. Karena memang ini dasar-dasar pengetahuan yang harus Bapak Ibu miliki atau bekal Bapak Ibu nanti menjadi pelatih. Yang pertama saya ingin mengajak Bapak Ibu sedikit ini Pak, membaca tentang ini yang Bapak Ibu sudah ketahui, tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kira-kira ini sikap saya kan Pak, sikap kita, sikap warga negara, sikap orang Indonesia. Enggak senang dengan penjajahan. Yang kemudian, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, maka dan oleh sebab itu, pada saat yang berbahagia dengan selamat dan sentosa membawa rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, adil dan makmur. Ini kalimat ini kita baca sebagai sebuah cita-cita luhur. Kita ingin mendirikan negara yang berdasarkan Pancasila tadi,
tetapi kita juga harus menuju kepada hidup yang merdeka, hidup yang tidak terpecah-pecah, bersatu, hidup yang berdaulat, bergaul dengan negara lain, dan tentu adil dan makmur. Ini sebagai kalimat-kalimat ini sebagai pemersatu. Baik, berikutnya. Kemudian atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan. Jadi sadar betul bahwa kita bangsa Indonesia merdeka itu karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kalimat ini ingin mengantar kita kalau berkat rahmat Allah itu tidak untuk saya, tidak untuk golongan tertentu saja, tidak untuk golongan tertentu, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, yang pluralisme, yang tentu sudah menjadi bagian yang multikultural. Jadi untuk semua. Jadi tidak bisa kita menyingkirkan tentang golongan sana itu nggak usah, karena berkat rahmat Allah hanya untuk saya, tidak. Baik, tentu ini kalimat-kalimat ini saya pertegas saja. Bapak Ibu sudah tahu supaya kita bisa masuk kepada dasar yang pokok dari preambul ini atau pembukaan. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, ada tujuannya Pak, ada 4 kan Pak, yaitu yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian dunia. Nah, ini Pak. Jadi pembukaan ini juga alat pemersatu. Saya mau menjadi warga negara Indonesia kalau tujuannya ada 4 tadi. Nah, disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dengan suatu undang-undang negara yang berbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang, saya kasih merah Bu, Bapak Ibu sekalian, kedaulatan, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Ini Pancasila tadi yang diterangkan oleh Pak Agus tadi. Jadi saya ingin menegaskan berkedaulatan rakyat. Ini adalah titik pijak kita warga negara Indonesia untuk mengelola negara. Bahwa semua kita memilih presiden, kita memilih presiden, memilih menteri pembantunya, itu harus bekerja untuk kedaulatan rakyat. Itu kata kunci, pointer dari saya. Kita harus masuk ke situ Pak untuk memberikan bekal dasar dari calon pelatih ini untuk membanggakan dengan nilai bahwa negara kita berkedaulatan rakyat. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini bacaan ini memang datar-datar saja di dalam tulisan, tetapi sengaja saya berikan diksi-diksi yang penting. Nah, kemudian tentu di sini juga tidak terlepas bahwa dalam pembukaan itu ada Pancasila. Jadi semua kiprah dalam kaitan mengelola negara, semua kiprah dari kedaulatan rakyat yang memiliki negara ini nggak boleh lepas dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, garis miring perwakilan, serta dengan mewujudkan satu keadilan sosial seluruh rakyat. Ini nggak boleh lepas. Silahkan berkedaulatan, silahkan bapak-bapak elit politik kita berkiprah untuk menuju tujuan negara bersama kami. Kami itu berkedaulatan rakyat tadi, kami yang punya. Tapi tolong tidak boleh lepas dengan nilai-nilai Pancasila. Itu Pak, pointer yang akan saya sampaikan di dalam slide yang pertama ini. Kemudian saya ingin mengatakan bahwa di situ apa yang terkandung dalam pembukaan tadi itu tidak bisa dianggap sesuatu yang sudah selesai, Pak. Ya misalnya bertujuan negara, begitu diteks nanti kan pasti itu bapak-bapak elit itu akan memperjuangkan dengan 4 poin tadi. Poin pertama tadi antara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seterusnya sampai ikut melaksanakan ketertiban. Tidak. Kita harus mengawal. Nah, teks ini untuk kita. Teks ini bukan untuk elit saja, tetapi teks ini untuk kita, pembukaan. Ini poin penting yang ingin saya tegaskan ketika nanti Bapak akan masuk wilayah-wilayah lain sebagai seorang pelatih. Baik. Yang kedua, materi yang saya berikan ini adalah tentang undang-undang. Ini sekedar teks saja Pak, Bapak Ibu sudah tahu konsensus dasar sampai kepada ini Pak sebagai pengatur hak ini. Ini adalah poin-poin ya kita meletakkan undang-undang dasar di dalam kerangka menyelenggarakan sistem pemerintahan kita.
nggak boleh keluar dari sini. Oleh karena itu disebut sekali sebagai alat membatasi kekuasaan. Itu misal saja, Pak. Itu misal. Tetapi slide ini tolong dibaca, dan inilah nilai atau poin terpenting tentang undang-undang atau sikap kita melihat undang-undang. Sikap kita untuk mengontrol pemerintahan dengan undang-undang. Ingat loh, konsensus dasar loh, undang-undang. Kenapa Anda tidak tepati? Ingat loh, itu pedoman dan sebagainya. Ini penting sekali untuk membekali Bapak Ibu sebagai pelatih. Baik, yang kedua, saya tidak bisa lepas dalam menjelaskan ini tentu sejarah ya. Apakah undang-undang dasar kita ini sejak sejak 18 Agustus itu sudah sebagai undang-undang yang hebat. Mari kita lihat dulu sebentar ya sejarahnya dulu. Kita ada perubahan, Pak. Undang-undang dasar 18 Agustus itu hanya berlangsung sampai 49. Ini dapat dimaklumi, ini masih ada pergolakan dan perjuangan. Dan di sini ada pemerintahan yang presidensial menjadi parlementer ya. Kita belum punya DPR. Bung Karno masih sibuk, para founding father sibuk dengan membentuk perangkat-perangkat negara. Kemudian datanglah Belanda untuk mengacau kembali, maka ada Undang-Undang RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Indonesia dibagi-bagi dengan berbagai macam wilayah ya. Kemudian 17 Agustus kita kembali 50 kepada Undang-Undang Dasar 5 Juli 59. Kenapa ini? Ini murni bahwa bangsa Indonesia nggak suka yang ini, Pak. Kita tidak boleh menjadi negara serikat. Kita kembali sini. Beberapa teks saya baca, Bu, nanti Bapak Ibu bisa mendalami lagi bahwa ini memang murni kehendak. Kita harus kembali kepada negara kesatuan sebenarnya di sini. Yang berikutnya ini ada cerita yang lebih panjang. Kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dengan dekret Presiden. Ibu sudah tahu, Bapak Ibu. Kemudian 66, 11 sampai 11 Maret 66, kemudian 12 Mei itu reformasi. Nah, kita mengalami amandemen 1 sampai 4. Silakan, Pak. Ini ada 4 kali, tentu ini menjadi perdebatan nanti kalau Bapak sebagai pelatih ya. Nanti saya terangkan sedikit mengapa ini saja sudah berubah. Kalau ini berubah ya tentu undang-undang ini memang belum ada DPR, belum ada MPR ya, dan sebagainya. Tentu tujuannya adalah menghilangkan jiwa Undang-Undang Dasar 45 yang sentralistik. Undang-Undang Dasar 45 ini ada Undang-Undang 18 Agustus 45, sentralistik dan otoriter. Memberi peluang melaksanakan pembangunan sesuai kondisi dan aspirasi masyarakat. Ya, kita mengenal, Pak, otonomi daerah dan sebagainya. Kemudian kita lebih demokratis. Menghidupkan politik keterbukaan, ya. Sekarang lebih terbuka ya, karena memang kita berkedaulatan. Yang punya kedaulatan adalah rakyat. Jadi kalau kebebasan berserikat berkumpul ya jangan dicegah, asal tidak melanggar hukum saja. Mendorong kehidupan bangsa yang dinamis, berkembang dalam bidang ini. Kita melihat, Pak, banyak perkembangan ya. Saya jalan-jalan ke Timika, waduh, sudah maju. Saya jalan-jalan ke Biak, saya pernah tugas di Biak. Sekarang sudah maju daripada dulu ya. Dulu itu sebelum reformasi ya. Kemudian reformasi kita hitung sampai hari ini luar biasa, kemajuannya pesat. Jadi Bapak Ibu, slide ini ingin menggambarkan bahwa Undang-Undang Dasar itu sudah mengalami perubahan berapa, Pak? 8 kali ya, Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ini sebenarnya satu paket ya. Jadi 5 kali lah satu paket ya. Begitu, Pak. Ini memberikan landasan kepada Bapak untuk bercerita kenapa sih undang-undang itu harus berubah. Karena dia adalah pedoman, Pak. Dia adalah pedoman. Kalau nggak bisa dipedomani ya ditambah. Dan ada perkembangan-perkembangan hukum yang perlu ditambah. Tentu melalui proses-proses yang diatur dalam pasal 37 ya, dari Undang-Undang Dasar 18 Agustus itu. Berikutnya, dari undang-undang itu saya membaca ada satu pasal yang luar biasa ya. Satu pasal yang luar biasa. Atau sebelumnya saya ingin menjelaskan, Pak. Perubahan-perubahan ini tentu juga ada dukungan historisnya, di mana Bung Karno itu pernah mengatakan bahwa undang-undang yang dibuat sekarang itu pada masa Bung Karno, adalah undang-undang sementara. Atau kalau boleh, saya memakai perkataan bahwa undang-undang itu dalam suasana revolusi groundbreak. Jadi ya, itu gejolak-gejolak revolusi ini. Kalau kita lihat sebelumnya ada sidang BPU, PKI dan sebagainya, itu kan dalam keadaan revolusi di mana proses perang sekutu dan Jepang masih berkecamuk, kemudian Jepang kalah. Jadi
Ini landasan historisnya ada, di mana Bung Karno sendiri menyatakan, oleh karena itu jika ada perubahan-perubahan tentu menjadi hal yang logis, dan perubahan-perubahan itu dijalankan melalui amandemen. Amandemen itu adalah ya menambahkan satu pasal dan ditulis kemudian begitu. Kemudian saya ingin masuk ke wilayah ini, bahwa sebenarnya kalau saya membaca pada bentuk dan kedaulatan negara, ya bentuk dan kedaulatan negara itu ada di bab 1 Undang-Undang Dasar 1945. Itu pasal 1 mengatakan bahwa yang pertama, negara kesatuan, bentuk negara adalah negara kesatuan dan berbentuk republik. Jadi kalau di sini Pak, slide saya, negara berbentuk republik. Itu diatur di dalam bab 1 ayat 1. Atau kalau sebuah anggaran dasar sebuah organisasi, pasal 1 itu bisa memayungi yang lain. Artinya, jika pasal 1 disebutkan seperti itu, maka pasal-pasal lain harus menerjemahkannya. Jadi pasal 1 ayat 1, negara berbentuk republik. Ini harus direalisasikan oleh pemerintah dan diarahkan pada aspek kesejahteraan. Artinya, republik itu bahwa negara ini bekerja untuk kepentingan publik, untuk kepentingan rakyat banyak, ya. Adil dan makmur tadi kita sudah membaca pada preambul, kemudian menuju kepada 4 tujuan berbangsa dan bernegara, mulai dari melindungi segenap bangsa Indonesia sampai ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Nah, kemudian ayat keduanya, ya, kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, ini juga ditarik benangnya pada susunan negara yang berkedaulatan, yang berdasarkan Pancasila. Jadi kedaulatan sangat ditekankan. Jadi ketika kita menata, ya kita menata tentang politik atau ya demokrasi, harus ditonjolkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi. Ya misalnya saja seperti dari hasil penelitian tentang Indeks Demokrasi Indonesia itu bagaimana menyampaikan pendapat, bagaimana berorganisasi, bagaimana hak memilih dan dipilih, terus bagaimana kinerja dari hasil demokrasi, misalnya lembaga-lembaga, ya, misalnya DPR bagaimana, Presiden bagaimana, MA bagaimana, agar terjadi checks and balancing gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketaatan hukum. Negara berdasarkan hukum. Ini tambahan ya pada amandemen yang keempat ya. Setiap warga negara wajib menaati hukum. Ini juga artinya warga negara dan negara ya. Ini pasal 1 ayat 3. Nah, oleh karena itu, bentuk dan kedaulatan negara yang ada pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi negara berbentuk negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan rakyat, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang ini. Yang ketiga adalah negara berdasarkan hukum. Ini adalah konteksnya ingin saya jelaskan kepada Ibu bahwa pijakan-pijakan ini akan menurunkan pasal-pasal. Contoh demokrasi, bagaimana memilih presiden. Contoh demokrasi, bagaimana undang-undang politik. Bagaimana undang-undang tentang hubungan lembaga-lembaga negara. Yang ada 8 itu, mulai dari presiden, kemudian DPR RI, DPD, MA, MK, dan seterusnya, ada 8 itu. Nah, kemudian ketaatan hukum juga kembali kepada tadi ada fungsi undang-undang dasar sebagai pedoman dan sebagainya, pedoman bernegara. Kemudian kesamaan derajat. Ini juga ada pasal-pasal yang misalnya saja mengatur HAM. Bagaimana pasal-pasal itu? Bagaimana juga pasal-pasal yang mengatur ekonomi? Pasal 33. Jadi ketiga ayat dalam pasal 1 ini diarahkan kepada tujuan negara. Bapak Ibu sekalian, jadi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, ya, berdasarkan kepada perdamaian, kemerdekaan abadi, dan keadilan sosial. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian, ini juga sebagai landasan untuk kita masuk pada memahami implementasi nilai-nilai
Undang-Undang Dasar yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 45 yang saya sudah katakan kepada Bapak Ibu sekalian, saya padatkan. Tentu dalam pemadatan ini akan memberikan ingatan kembali kepada Bapak Ibu sekalian tentang hal yang sudah diketahui, tetapi juga tentu dalam konteks kekinian juga perlu dipertanyakan. Nanti kita ada tanya jawabnya. Nah, demokrasi. Saya akan masuk wilayah ke demokrasi. Demokrasi itu sebenarnya, kalau tadi pasal 1, saya mau yang 2 aja. Kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ini. Demokrasi itu sebenarnya proses membangun konsensus, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat ya dalam pemilu, konsensus partai-partai itu. Kalau kita lihat di dalam keputusan-keputusan koalisi partai di dalam DPR, ada fraksi-fraksi, fraksi gabungan, di mana ada kebijakan atau keputusan negara disambut oleh anggota-anggota DPR yang setuju dan tidak setuju. Dan itu memang demokrasi. Kita harus yakini itu baik-baik saja. Berbeda pendapat, kemudian bersatu dan melaksanakan, atau sebagian besar melaksanakan, yang tidak setuju ditinggal, karena kita melihat ada koalisi yang besar kemarin ya pada pemerintahan masa lalu, ada 9 fraksi kan, 7 sudah menyatu. Nah, saya ingin menekankan di sini poinnya adalah membangun konsensus. Tentu ini bukan barang yang mudah. Kita menganut sistem multipartai. Partainya banyak sekali partai. Jadi kalau partai ABC mengatakan A, partai D, E, F belum tentu setuju. Jadi inilah. Tetapi semua tadi harus menghasilkan kesejahteraan rakyat karena diikat ya oleh pasal 1 ayat 1. Pasal 1 ayat 1 boleh tentang republika, diikat oleh pasal 1 ayat 2 ya, karena kita harus membangun negara ini dengan proses demokrasi, dan juga tentu harus dijalankan dengan ayat 3-nya ketentuan hukum. Jadi saya ingin menegaskan, Bu, di sini banyak sekali, ramai sekali ya yang Ibu dalam kekinian mendengar ini, tetapi intinya membangun konsensus ya. Tentu rambu-rambunya ada, Pak, undang-undang partai, undang-undang pemilu, undang-undang, dan turunannya banyak sekali untuk memperjelas bahwa akulah, saya rakyat memang berkedaulatan. Baik, berikutnya ini contoh-contoh aja, Pak. Luar biasa ya kalau partainya banyak, multi partai. Sepintas saja ini, Pak. Tapi yang terakhir kemarin adalah 24 parpol ya, termasuk yang Aceh ya, ada parpol lokal. Ya, ini tentu ini luar biasa ya. Tapi ini sekedar mengingatkan Bapak Ibu saja bahwa saya ingin menyampaikan poinnya bahwa Indonesia ini menganut sistem multi partai. Kalau Pak Harto 3 partai, ya Pak ya, Golkar, PDI, kemudian P3, 3. Riuhnya, gemuruhnya nggak segemuruh yang ini. Ya, gemuruhnya tidak segemuruh ini. Apalagi zaman Pak Harto dikenal dengan pemerintahan yang otoriter. Kalau ini betul-betul demokrasi. Baik, saya lanjut, Pak. Nah, dalam sistem multipartai ini ada juga sedikit ini gambar-gambar hambatan saja, Pak. Saya sambil menyampaikan catatan ini ya. Diperlukan pemahaman konsep partai politik, sistem pemilu. Jadi ini kita warga negara harus paham itu sehingga kita dianggap sadar politik. Kemudian kita harus mengakui partai adalah aktor utama demokrasi. Ya, dia ada di pemerintahan, itu ada pilihan-pilihan dari parpol, dia ada di legislatif. Kebolehan atau undang-undang mengatur, yang bisa membuat undang-undang ada DPR dan Presiden. Jadi betul-betul yang mengatur itu. Sementara partainya banyak banget. Kemudian posisi merupakan satu kesatuan sistemik yang dapat dipisahkan dengan sistem pemerintah. Jadi dia merupakan satu kesatuan yang dia memang berada dalam pemerintahan. Yang kedua, partai adalah organ penting dalam desain besar ketatanegaraan. Nah, ini tentu memang tadi kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang ini. Nah, kemudian juga yang lebih hebat lagi bahwa partai itu menentukan konstelasi politik di lembaga perwakilan. Jadi apa kebijakan yang lahir di situ ya ditentukan oleh lembaga perwakilan. Karena lembaga perwakilan dinalarkan ya, atau Bapak setuju atau tidak, sebagai wakil kita. Tentu itu tidak begitu tepat pendapat itu, tetapi tentu perwakilan dari orang-orang partai yang ada di situ dan kita juga harus mengamini. Kemudian sistem pemerintah merupakan kesepakatan. Iya, silakan dibaca. Jadi sistem pemerintahan ini yang lahir dengan kebijakan apa saja itu adalah merupakan kesempatan elit partai. Ya kan, yang bicarakan elit, semua anak buah juga nurut. Ini
ini adalah konsekuensi dari pasal 1 ayat 2 yang kita sudah lalui sekian lama. Baik, berikutnya. Kemudian kita mengenal dengan masalah-masalah yang terjadi pemilu, ya, itu ada catatan 2, 3, 4 ini yang untuk Bapak sampaikan, Bapak rasakan. Jadi kadang-kadang kita bertanya bahwa rekrutmen kita sudah pas belum, ketika kita milih wali kota sudah pas belum, itu tergantung pada catatan kecil ini, Pak. 1, 2, 3, 4 ini adalah benalu-benalu yang ada pada sistem pemilu kita. Ya, itu benalu, kita tidak menginginkan yang ini, ya. Kita harus memilih seorang pemimpin itu berdasarkan sistem pemilu kita dan orang itu hebat gitu. Supaya tetap kita mengarah kepada tadi 4 tujuan pokok di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu pembukaan tadi saya sengaja untuk saya tampilkan pada slide awal. Nah, kemudian saya akan masuk kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan negara kesatuan yang berbentuk republik. Oleh karena itu, dalam nilai undang-undang kita sebut, dalam kajian Lemana disebut dengan kesamaan derajat. Ini aspeknya adalah hak sipil kita. Hak hidup kita harus ada di undang-undang itu, ada. Hak politik kita ada. Hak ekonominya kita ada. Hak sosial kita, iya. Silahkan negara mengatur saya, mengatur warga negara untuk saya bisa sama dengan yang lain. Saya sudah capek jadi orang miskin, kata WA, ya. Dalam WA wayang yang lucu itu. Jangan dong, harus dikurangi terus kemiskinan itu. Supaya hak asasi ini atau kesamaan derajat tercapai. Ini banyak diatur, Pak, pada bab 10A, ya, mulai dari 28A dan 28A. Banyak sekali. Nah, ini kita harus menuju kepada kesamaan derajat. Dan setiap pemerintahan melakukan itu dengan apa yang bisa dilakukan, dan itu juga menjadi program-program dari RJPMN yang dikemas oleh Bappenas dan sebagainya. Nah, berikutnya ini catatan kecil, Pak. Kita masih merasakan ada perbedaan kaki kanan dan kaki kiri. Sepatunya robek, dan itu juga menjadi bagian yang tadi masuk dalam konteks tujuan bernegara kita, ya. Persamaan belum optimal, kesejahteraan sosial, dan itu kita selalu berharap untuk bisa diatasi. Nah, kemudian pemerintah selama ini selama 10 tahun Pak Jokowi ini concern sekali dengan ini. Bagaimana kesehatan, bagaimana pendidikan, bagaimana harapan lama sekolah, bagaimana ini diukur, Pak. Dan ini nanti ada keterkaitan dengan SDGs, jadi Social Development Goal, ya, dari Sustainable Development Goal, ya, dari PBB. Jadi berapa sekarang usia harapan hidup kita? Katanya 73, ya. Ya, saya tadi, Pak, kelahiran saya 52 kan, berarti saya sudah 72 kan. Jadi saya kira masuk dalam konteks itu. Kemudian pendidikan, bagaimana rata-rata lama sekolah? Mean years of schooling, berapa lama? Harapan lama sekolah bagaimana? Expected year schooling, bagaimana anaknya pemulung yang nggak bisa sekolah? Dibiayai negara, apakah sudah semua? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan kita di dalam konteks negara kita adalah negara yang berbentuk republik. Pendapatan kita, bagaimana per kapita? Naik apa turun? Nah, kemudian ada lagi program-program yang berikutnya, yaitu program keluarga harapan dan sebagainya. Termasuk bansos itu, ya. Jadi, ini adalah indikator-indikator yang perlu kita perhatikan jika saja pemerintah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kesamaan derajat. Ini, Pak, saya SDGs, ya, Sustainable Development Goal ini saya hanya menggambarkan bahwa Indonesia di dalam rangka menyusun RPJMN-nya, untuk itu dia harus juga berpedoman pada 17 tujuan dan 19 target dari SDGs. Artinya dunia melalui PBB mengendalikan itu. Intinya begini, kata PBB mungkin, jangan banyak-banyak dong tempat Anda orang miskin, nanti mengganggu yang lain. Jangan banyak-banyak dong orang yang melanggar HAM Anda biarkan. Semua. Sehingga ini juga menjadi kontrol kita untuk bagaimana pelaksanaan pembangunan di negeri kita. Jadi SDGs adalah orkestrasi gerakan bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan. Juga transformasi besar pembangunan hanya akan berhasil bila dilakukan bersama. Jadi bersama dengan tetangga ASEAN dan sebagainya dikendalikan oleh PBB. 17 tujuan dan 106. Jadi ini mudah sekali, Pak. Nanti Bapak baca buku itu untuk melihat bagaimana sih sebenarnya pembangunan kita kaitannya dengan SDGs. Nah, yang terakhir ini, Pak, ketaatan hukum. Jadi ketaatan hukum pasal 1 ayat 3, ya, bunyinya adalah negara berdasarkan hukum. Ini dulu pada undang-undang
Dasar 1918 Agustus itu ada di dalam penjelasan. Oleh dalam perubahan amandemen, penjelasan dijadikan pasal. Menjadi pasal 1 ayat yang ketiga. Ini sangat penting sekali, Pak. Jadi hukum itu harus mengarah kepada kepatuhan. Kepatuhan itu karena sepakat atas hukum itu. Oleh karena itu, kata sepakat ini memberikan sebuah makna, ya dibuat dong bareng saya. Kan kedaulatan di tangan rakyat. Nah gitu ya Pak ya. Warga negara dalam penegakan hukum, jadi dia harus compliance, identifikasi dan internal. Jadi dia tidak merasa terpaksa lagi, ini tujuan kita. Tetapi hati-hati Pak, NKRI dan negara hukum itu sangat penting sekali Pak. NKRI pasal ini dapat mempersatukan atau hukum itu dapat mempersatukan dengan sistem penegakan hukum yang sama dari Sabang sampai Irian ya, Merauke itu sama hukumnya. Dan ini sumbangan besar terhadap persatuan dan kesatuan. Karena hukum-hukum adat juga dihargai, tetapi hukum nasional juga dihargai. Misalnya, saya sebagai anggota polisi, saya menerapkan pasal 338 untuk pembunuhan. Di sana ada hukum adat, ya kita satukan. Tetapi artinya, secara perlahan dan telah menunjukkan keberhasilannya, bahwa negara hukum ini membuat stabilitas kita, persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini tentu nilai kesepakatan hukum itu adalah negara diatur berdasarkan hukum. Tidak boleh negara itu melanggar hukum. Negara itu tentu penyelenggara negaranya. Kebebasan dan pembatasan berdasarkan hukum. Bebas Anda boleh liberal, tapi ada hukumnya. Ya, bahkan hukum dinaikkan lagi kepada sanksi-sanksi sosial dengan etika dan sebagainya. Berikutnya, persamaan kedudukan. Perlakuan dan tunduk taat kegiatan hukum. Itu juga negara mempersamakan kedudukan atau memberi perlakuan. Tidak harus ada diskriminasi tentang hukum. Ada kata-kata ya Pak, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu harus tidak ada. Akses dan pilihan hukum untuk semua warga. Aksesnya agak lemah pada wanita. Ya, wanita itu dengan segala problematika. Kadang-kadang wanita akan melaporkan sesuatu tentang kekerasan seksual misalnya yang baru saja kita undangkan juga agak sungkan, tetapi dengan undang-undang yang baru itu tentu akan lebih menggairahkan. Inilah usaha-usaha kita untuk merealisasikan tentang nilai ketaatan hukum. Hukum dibentuk untuk mensejahterakan rakyatnya. Ya, hukum itu harus dibentuk dengan pembukaan undang-undang dasar. Ya. Tadi ada 4 tujuan, ada dasarnya Pancasila. Jadi 4 tujuan dicapai, tapi tidak berdasarkan Pancasila, enggak bisa. Jadi hukum dibentuk untuk mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan tujuan bernegara, mendasarkan pada Pancasila. Jadi hukum dasarnya adalah sumbernya ada Undang-Undang Dasar, tapi juga jangan lupa Pancasila. Pancasila itu ya paling tidak kesamaan derajat, jangan ada diskriminasi. Oleh karena yang kita soroti Jakarta aja atau Jawa saja. Kita melihat pemerataan pembangunan juga harus mengatur ini. Hukum dibentuk untuk menyejahterakan rakyatnya. Kemudian terbentuk ketaatan hukum dan terbangun kesadaran hukum. Nah ini tentu harapan yang terakhir bahwa terbentuk ketaatan hukum dan terbangun kesadaran. Jadi taat karena dia sadar. Itu nilai-nilai ketaatan hukum. Nah kemudian saya ingin memberikan catatan kecil, ya ini saya kira slide-nya silahkan saja. Negara demokrasi kita itu sangat diganggu dengan perilaku korupsi. Itu harus kita jadikan musuh bersama ya. Korupsi melanggar hak sosial, memiliki daya rusak yang luar biasa. Jembatan yang harus dibangun dengan 10M, tetapi dikorup 37, ya, umurnya lebih pendek, akan roboh lagi. Jadi ini ancaman kita Pak. Semoga kita nyatakan bersama sebagai musuh bersama. Nah kemudian ini slide yang terakhir, ini adalah usaha-usaha untuk menyatakan bahwa bagaimana penegakan hukum itu bisa kita lakukan ya. Yang pertama tentu meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, gitu, yang memberikan suatu edukasi yang terus-menerus, memperkuat sistem hukum dan peradilan, meningkatkan koordinasi dan sinergi antar lembaga, menegakkan hukum dan seterusnya. Silahkan ini untuk dibaca nanti. Tetapi begini, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang perlu diperbaiki di antara penegak hukum sendiri. Ya. Yang seringkali kita mempunyai catatan-catatan khusus ya, bahwa penegak hukum itu tidak bersifat adil atau dipengaruhi oleh pihak lain, atau di kepolisian juga ada pihak tertentu yang kuat sehingga yang lemah tidak bisa melawan secara hukum. Banyak kita lihat di metode.
Nah, ini sebenarnya adalah konsep dari Lemhanas yang saya kutip saja untuk bagaimana kita mempunyai konsep dasar untuk ketahanan nasional di bidang hukum. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya memang mungkin terlalu cepat tetapi saya memberikan itu hanya dasar-dasar saja untuk pegangan Bapak Ibu nanti sebagai pelatih dan sebagai nilai kebangsaan yang ingin saya sampaikan sebagai akhir dari pertemuan kita. Jadilah patriot bangsa. Itu penting sekali, Pak. Tadi Profesor siapa tadi mengatakan ada algoritma kebangsaan. Saya mengatakan jadilah patriot bangsa. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mendengarkan saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan kembali waktu saya serahkan kepada Pak Moderator. Masih. Terima kasih Bapak atas materi yang diberikan kepada peserta TOT pada siang hari ini. Cukup menggigit, istilahnya banyak pertanyaan-pertanyaan dari para peserta ini yang nantinya akan membutuhkan pendalaman atau penjelasan yang lebih lanjut. Saya mulai dengan yang pertama adalah dari A27, Bapak Edi Susanto. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Bapak Moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, saya akan menanyakan, kalau kita melihat tataran yang sekarang ada di dunia sekarang, yang mungkin Indonesia khususnya, itu banyak terjadi literasi yaitu digital. Nah, bagaimana pendekatan perspektif Undang-Undang Dasar 45 terhadap nilai yang sudah mengakhiri istilahnya ke ekstrim kanan dan ekstrim kiri? Kalau dilihat dari segi perspektifnya, itu mungkin apakah ada kejenuhan proses berdemokrasi, di antaranya yang sudah menganggap kebebasan berekspresi kurang. Kedua, penegakan hukum yang kurang adil. Dan ketiga, dialog keharmonisan yang juga kurang. Nah, ini mohon dapat pencerahan dan arahan kepada Pak Mayor Jenderal TNI Agus Arif Fadila dan kepada Ketua Yayasan saya, Bapak Winarto, saya dari Untas Bayangkara, Bapak. Ya. Salam Gajah Mada. Terima kasih. Salam Bapak. Ubaran ya. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian satu lagi, ini dari gender, dari perempuan, ya, C01, Anklul Umah. Ya, silakan Ibu untuk memberikan pertanyaan. Ya. Baik, terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama kepada Bapak Agus, bahwa tadi sudah dijelaskan dan cukup sangat menarik, terutama ketika kita diskusi soal ideologi Pancasila, yang dimana perdebatan ini sudah ada sejak Orde Lama di rapat BPUPKI sampai pasca reformasi, bahkan hari ini yang terus aja naik turun. Dan kalau dilihat dari sejarah lahirnya Pancasila dan penetapannya sebagai ideologi atau dasar negara kita, mau diakui atau tidak, itu masih menyisakan kelompok-kelompok yang masih belum bisa move on. Dan kita akui bahwa mereka juga masih eksis dan tumbuh hingga saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana pemerintah yang diwakili oleh Lemhanas dalam hal ini, atau Kemhan lah, atau bahkan BIN sekalipun, menyikapi kelompok-kelompok fundamentalis ini supaya tidak tumbuh menjadi percikan gerakan yang justru akan memecah belah Indonesia bangsa. Apakah dengan misalnya kebijakan seperti yang Presiden kemarin, kita tahu adanya pembubaran di salah satu organisasi keagamaan, atau dengan melakukan dialog dan lain sebagainya. Itu pertanyaan yang pertama buat Agus. Pertanyaan yang kedua, izin Bapak Winarto, bahwa kalau kita amati pada pemilu 2024 ini, perdebatan yang cukup sangat sengit beberapa bulan belakangan ini adalah soal interpretasi tentang pemaknaan demokrasi oleh kalangan menengah ke atas.
kaum apa namanya, akademisi atau kaum menengah ke atas yang jumlahnya tidak lebih dari 10-20% dari seluruh jumlah rakyat Indonesia ini menganggap bahwa demokrasi kita belakangan ini sedang tidak baik-baik saja. Namun, ironinya adalah interpretasi masyarakat yang jumlahnya mayoritas 80% di grassroots itu tidak begitu peduli. Yang penting buat dia, interpretasi demokrasi adalah misalnya perut kenyang, pengangguran kurang, dan negara yang penting memberikan kemakmuran. Nah, bagaimana pandangan Bapak kiranya supaya ke depan itu rakyat yang jumlahnya mayoritas, yang mayoritas ini juga melek dengan apa sih sebenarnya interpretasi demokrasi itu? Apakah kita perlu dengan adanya pendidikan politik yang seperti apa kiranya bisa sampai ke bawah gitu? Dan ini menurut saya bukan hanya tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, tapi negara, partai politik, atau institusi-institusi yang di bawah naungan presiden langsung itu juga harus turut serta memikirkan persoalan dan fenomena yang terbaru saat ini. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dua penanya. Baik, kami persilakan kepada Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Agus Arif Fadilah, SIP, untuk memberikan pendalaman ataupun penjelasan lebih lanjut. Kami persilakan. Terima kasih Kolonel Alton. Kesempatan pertama ini saya akan jawab apa yang disampaikan oleh Pak Edi Susanto ya, dari Universitas Bayangkara, Pak ya. Siap. Bayangkara Pak itu Pak. Iya, saya suka bayangkarinya sih. Siap. Jadi pendekatan perspektif seperti ekstrem kanan, ekstrem kiri seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian ini dikarenakan apakah karena kebebasan yang kurang, kemudian penegakan hukum yang kurang, kemudian rasa keadilan yang kurang, kemudian dialog sosial yang kurang, kan mungkin begitu Pak ya? Siap. Dengan menggunakan, memang dalam membedah ideologi, kita sekarang ini susah untuk bisa kita pilah secara persis ideologi kanan dan kiri. Enggak persis seperti itu Pak. Tadi saya kasih contoh sekali kan, satu paling tidak. Ada libertarianisme. Libertarianisme itu boleh katakan merupakan gabungan dari ideologi kiri, sosialisme, dengan ideologi kapital liberalisme, ideologi kanan. Tapi kalau kanan dan kiri di Indonesia ini kan, kiri dikaitkan dengan masalah sosialisme, ekstrimnya, kemudian kanan dikaitkan dengan masalah ideologi alternatif, keagamaan sebetulnya ini. Jadi kita melihatnya, kalau di dalam apa yang saya sampaikan tadi, ideologi kanan dan kiri itu perspektifnya berangkat dari ideologi utama dunia. Yakni terjadinya adanya Renaissance, kemudian revolusi industri yang mengibatkan industrialisasi, yang memunculkan kapitalisme liberal, yang kemudian ada sebab akibatnya. Karena muncul kapitalisme, muncul ideologi sosialisme, yang merupakan counter dari kapitalisme. Ini dari kiri dan kanan. Nah, ini yang kita bedakan. Tapi kalau melihat dalam perspektif Indonesia, ekstrim kanan itu adalah ekstrim yang berasal dari ideologi alternatif, kalau boleh katakan seperti itu. Kalau kita melihat di ideologi utama dunia. Kemudian ekstrim kiri adalah ideologi sosialisme dan komunisme. Sosialisme revolusioner dalam hari ini. Itu kalau dalam perspektif ekstrim kanan dan ekstrim kiri di Indonesia. Apakah yang disebutkan Bapak tadi benar? Menurut saya itu benar semua. Memang kebebasan kita yang justru sudah menjadi kebebasan yang sebebas-bebasnya di era disrupsi sekarang ini. Era disrupsi adalah suatu era yang merupakan terjadinya perubahan yang signifikan di semua lini kehidupan, baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena ditemukannya temuan-temuan baru atau inovasi-inovasi baru. Untuk sekarang ini yang paling fenomenal adalah berkembangnya teknologi informasi, sehingga disrupsi informasi sekarang ini sering disebut eranya. Di era disrupsi informasi ini, memang
di dunia medsos seperti yang disampaikan oleh Prof. Ricardus tadi, apalagi di era post-truth ini, pasca kebenaran, kadang-kadang orang kekeh, dia diberi fakta apapun, dia kekeh dengan kebenaran yang sudah dia ugemi. Kira-kira seperti itu, Pak Edi. Ini memang susah. Dengan demikian, perspektif ekstrem kanan, ekstrem kiri, itu untuk di Indonesia dengan latar belakang sejarah Indonesia masih relevan. Namun kita harus paham juga untuk melihat perspektif ideologi kanan dan ideologi kiri secara dunia. Kemudian, masalah hukum tidak tegak. Memang sekarang ini boleh katakan di Indonesia yang paling masalah ini masalah hukum. Kalau kita bicara masalah hukum, penegak hukumnya juga bermasalah, regulasinya bermasalah, budaya hukum masyarakatnya juga bermasalah. Aparat penegak hukumnya sudah bagus, tapi budaya hukumnya masyarakat tidak bagus. Akhirnya penegakan hukum juga tidak bagus. Anaknya ketangkep kena narkoba. Polisinya sudah bagus, sudah menyidik sesuai dengan aturan. Keluarganya dengan membawa uang ngomong ke polisi, udahlah tolong Pak, anak bekang anak saya segala macam, jangan disidik, jangan segala macam, kasih uang. Wah, akhirnya tergoda juga si aparat, tidak disidik, bebas. Tapi akhirnya ngomong dia, gara-gara anak saya ini sama polisi saya kena 100 juta katanya. Padahal yang budaya masyarakatnya yang rusak sebetulnya. Dia menyuap aparat sebetulnya. Aparatnya yang menjadi rusak. Kenapa bisa gitu? Akhirnya regulasinya diatur-atur, regulasinya jadi rusak juga. Jadi masalah penegakan hukum betul. Munculnya ekstrem kanan, ekstrem kiri ada kaitannya dengan itu pasti. Kebebasan yang sebebas-bebasnya, terutama di dunia medsos juga seperti itu. Sekarang ini sudah menjadi misentris. Kalau di era dulu sebelum era disrupsi informasi menjadi media sentris. Jadi kantor berita yang mengeluarkan berita. Sekarang sudah misentris, semua orang menjadi kantor berita. Tidak butuh antara sekarang, dengan jari dia sudah menjadi antara, menjadi kantor antara semua. Kemudian masalah ketidakadilan, kita sudah tahu sendiri, Indonesia sudah dibilangin keadilan sosial, dibatasi, privatisasi oke, kapitalisme oke, dibatasi oleh pasal 33. Tapi nyatanya, konglomerasi, mengambil kekayaan alam Indonesia, yang menguasai hajat hidup orang banyak, tidak dikuasai oleh negara, dikuasai oleh privatisasi. Bahkan oleh oknum-oknum penguasa negara, dijual kepada privat, dijual kepada swasta. Ini sebenarnya melanggar Pancasila. Sekarang ini, dalam pelaksanaan kegiatan politik praktis kita sudah liberal, bahkan lebih liberal dari negara liberal. Dalam ekonomi kita sudah kapitalisme liberal daripada liberal. Padahal kita ada sosialismenya juga. Kita sudah banyak menyimpang sebetulnya. Jadi dengan demikian, untuk kohesi sosial kita supaya lebih erat, dialog sosial seperti yang disampaikan Pak Edi Susanto, tentu itu menjadi sangat penting. Namun, untuk menghadapi ekstrim kanan dan ekstrim kiri, yang menurut saya istilah ini, secara etimologis maupun secara terminologis, masih bisa kita pakai. Tentu, apa yang disampaikan Bapak tadi tentang kebebasan, hukum, keadilan, dialog sosial, itu tentu harus kita wadahi dengan baik. Caranya bagaimana? Ya inilah ikhtiar Lemhanas, karena Lemhanas tidak mempunyai organ di luar Lemhanas, mengajak bapak-bapak ini sebagai organ-organ Lemhanas untuk menyebarluaskan tentang masalah nilai-nilai kebangsaan yang berdasarkan dari 4 konsensus dasar bangsa yang ada 14. Saya sampaikan baru 5, Pak Winarto menyampaikan 3, nanti akan disampaikan 3 dan 3, jadi 14 lengkap. Nilai-nilai kebangsaan yang berdasarkan dari 4 konsensus dasar inilah yang harus Anda sebarluaskan semuanya, Pak Edi Susanto. Kemudian untuk Mbak Aniqotul Ummah, ini pakai kop ya, jadi Aniqotul Ummah, pakai tasjid juga ini ummahnya ini kan. Kemudian ideologi Pancasila, sila pertama apa? Pasca revolusi, kemudian dilihat dari lahirnya juga masih menyisakan kelompok-kelompok yang belum move on. Nah, bagaimana sikap Lemhanas dalam hal ini? Nah, memang Lemhanas ini bukan ya Kementerian Teknis ya, langsung bisa action. Misalkan tanggul jebol, Kementerian PU langsung bangun tanggul. Lemhanas sesuai dengan core bisnisnya, yang pertama sebagai lembaga pendidikan untuk mendidik
pemimpin, calon-calon pemimpin dalam program pendidikan untuk mendidik kepemimpinan tingkat nasional, kemudian pengkajian strategis, dan yang ketiga seperti yang Bapak laksanakan sekarang ini, pemantapan nilai-nilai kebangsaan. 3 inilah core business Lemhanas sebetulnya. Yang dari 3-tiganya dibantu oleh Lapurtanas, Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional. Dari dari core business Lemhanas ini, apa kira-kira yang bisa Lemhanas sampaikan? Tentu Lemhanas akan menyuarakan terus tentang masalah ideologi Pancasila ini, supaya ya mereka tetap move on. Tapi kalau namanya ideologi, seperti yang disampaikan oleh Daniel Bell tahun 58 dengan adanya the end of ideologi, ternyata setelah itu terjadi perang dingin, justru malah perang ideologi. Yang disampaikan oleh Francis Fukuyama setelah jatuhnya Soviet dengan the end of history-nya, tapi ternyata sekarang ini sosialisme yang katanya kalah, sekarang malah muncul mendapatkan forumnya dan mendapatkan panggungnya, bahkan di dunia barat. Dengan demikian, apa yang harus dilaksanakan oleh Lemhanas? Kita harus mereaktualisasi Pancasila dengan cara merejuvenasi Pancasila atau meremajakan Pancasila. Yang meremajakan bagaimana caranya? Harus memperkaya Pancasila. Cara memperkayanya bagaimana? Diperkaya objek materialnya dan objek formalnya. Memperkaya objek materialnya dengan pendekatan historis. Kemudian dengan pendekatan sosiologis. Antar individu maupun antar kelompok dan kelompok individu. Pendekatan historis tentang lahirnya Pancasila dan lahirnya bangsa dan negara ini. Kemudian pendekatan politis. Pancasila harus menjadi ideologi negara. Pancasila tidak boleh diubah-ubah. Itu sebenarnya merupakan pendekatan ideologis. Pendekatan objek formalnya, untuk memperkaya objek formalnya, kita harus menggunakan pendekatan ilmiah. Kita harus kaji Pancasila sebagai sesuatu yang ilmiah. Karena Pancasila, dasar filsafat bangsa, secara epistemologi, filsafat ilmu pengetahuan, terbukti Pancasila itu sangat ilmiah. Harus kita gaungkan, kita gali lagi dengan kekinian, cara kekinian. Contoh dasar, sila pertama memayungi semua sila. Sila terakhir merupakan tujuan dari semua sila. Dan Pancasila adalah merupakan gabungan dari ideologi-ideologi utama dunia. Ini sangat ilmiah. Inilah hebatnya founding parent kita. Kemudian pendekatan filosofi. Pendekatan filsafat. Filosofi. Mencintai ilmu pengetahuan atau mencintai kebenaran. Kemudian pendekatan ideologis. Ideologi, idios, logos. Ilmu pengetahuan tentang sistem ide. Dengan pendekatan ideologis harus kita sampaikan. Jadi ideologi kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan negara berideologi Pancasila. Karena kalau kita berideologi Pancasila, melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, kalau Anda orang Islam, pasti Anda sudah melaksanakan Islam secara kafah, insya Allah. Kalau Anda Kristen, pasti Anda Kristiani yang baik. Demikian sebaliknya, apabila Anda seorang Hindu yang melaksanakan ajaran Hindu dengan baik, Islam mengajarkan ajaran Islam dengan baik, pasti kamu Pancasilais. Walaupun mungkin tidak hafal Pancasila. Kira-kira gitu Mbak Anikotul Ummah. Jadi Lemhanas harus mereaktualisasi Pancasila dan merejuvenasi Pancasila. Tentu tidak bisa sendiri. Menggandeng semua lintas sektoral. Seperti BPIP, kementerian-kementerian, bahkan menggandeng seluruh komponen bangsa. Karena masalah ini adalah core bisnisnya semua anak bangsa. Stakeholdernya ini semua anak bangsa masalah ideologi. Termasuk Bapak, Ibu semuanya ini digandeng Lemhanas untuk menyuarakan, untuk menggelorakan Pancasila dan nilai-nilainya ini. Demikian yang bisa saya jawab Mbak Anikotul Ummah. Saya kembalikan kepada Mas Alton. Silakan. Siap. Terima kasih. Untuk sekarang untuk Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Winarto, kami persilakan. Ya, oke. Terima kasih Pak Moderator ya. Saya tadi kebagian dari Pak Edi Susanto itu kejenuhan kira-kira ya, kejenuhan berdemokrasi ya. Penegakan hukumnya loyo terus dan sebagainya. Ya, sebenarnya begini Pak. Pak Edi dan Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan Pak Edi ini bagus sekali ya, melengkapi apa yang saya sampaikan tadi. Intinya bahwa demokrasi itu tidak taken for granted. Yang remeh-temeh itu harus diupayakan, bergerak terus sampai ada satu kesimpulan pada beberapa bulan yang lalu sebelum pemilu itu, demokrasi kita
lemah, demokrasi kita menurun karena indeks korupsi kita naik, turun ya, turun. Terus, dan itu perbincangan di media, itu bagus sekali. Itu menunjukkan dinamika kita. Lalu penegakan hukum masih jelek, ya kita harus teriak terus, jelek. Penegakan hukum jelek itu banyak yang tahu sekarang Pak, ada media sosial, biarkan saja. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Dan kita jangan kecil hati, dan kita tidak akan berhenti di sini, di satu batas tertentu. Ini tidak akan pernah berhenti. Kita terus berproses menyuarakan kedaulatan kita, Pak Edi. Kedaulatan rakyat. Siapa sih yang berkuasa di Republik ini? Bapak Ibu sekalian adalah pelatih. Yang berkuasa adalah rakyat. Ya, catat itu, Pak. Jadi kalau rakyat yang cerita gakumnya, polisinya gini, atau jaksa hakim itu biarkan saja. Dengerin, kita belajar. Oh iya ya, rakyat kita makin cerdas. Jadi tadi sedikit menjawab Mbak Ani tadi ya, itu sedikit. Jadi itu Pak, jadi kalau kita mau lihat ke demokrasi itu ada 3 Pak ya. Kebebasan sipil. Bapak mau lihat itu. Indikator itu dari BPS ya, dan dari unit intelijen ekonomi intelijen unit itu ya. Itu sebuah lembaga di dunia ini yang mengukur demokrasi. Silahkan kita lihat kebebasan sipil kita di mana. Berkumpul, berserikat, ngomong, diukur terus. Kalau bisa full. Jangan ada yang ditangkap dengan karena IT, dia ngomong gitu aja kok. Pakai IT untuk menakut-nakuti dan kita ditangkap. Nah itu, biarkan saja berkembang. Rakyat memang yang punya negara ini. Kemudian hak politik. Milih, dipilih, siapa? Siapa, bagaimana memilihnya, aturannya gimana. Masih jelek ini aturan-aturan yang ada di Undang-Undang Pemilu. Tahun depan, 5 tahun kemudian diperbaiki dan sebagainya. Biar disuarakan melalui postcard ya, Pak Edi ya. Senang sekali kita lihat itu. Jadi kita tambah pengetahuan. Yang berikutnya adalah lembaga demokrasi. Udah bekerja belum? Lembaga demokrasi itu adanya kejaksaan, adanya MA, adanya MK, adanya DPD itu kan karena proses rekrutmen politik. Artinya elit-elit yang berasal dari pemilihan umum itu membentuk badan-badan itu. Udah bagus nggak sih pelayanan di Pemda di tingkat 2 kita? Belum bagus, teriak saja. Kalau kita lihat di satu daerah ya, katakanlah di Malang ya, saya juga tahu di Malang itu, tinggal di Malang juga itu, bagaimana koran-koran di Malang menyuarakan tentang proses penyelenggaraan pemerintahan di Kota Madya Malang. Dengar banyak enggak? Nah, itu juga perlu dikontrol, pers itu. Pers itu kan alat bantu kita untuk kita juga mengontrol pemerintah. Jadi begitu Pak Edi, kita tidak usah pesimis, itu dinamika, karena demokrasi tidak nanti 2025 itu selesai, akan terus ya, never ending proses, terus saja. Tingkatannya makin tinggi, bahkan nanti aturannya akan dirubah lebih lagi untuk memberikan keleluasaan bahwa sayalah, rakyatlah yang berdaulat di negeri ini, bukan kamu-kamu semua. Saya lapar, Anda harus berikan saya makan melalui program-program ya kesejahteraan, kesamaan derajat. Itu Pak Edi ya. Sekarang saya masuk ke Bu atau Mbak Ani ya. Mbak Ani bagus ya, untuk saya itu tadi ada 20% mungkin guru besar lah, 80% rakyat kecil lah, yang penting perutnya kenyang. Ya itu juga proses kita ya, negara kita ini kalau dilihat data-data berapa pendidikannya itu dan sebagainya, itu tugas kita ya. Tugas tadi disampaikan Pak Agus tadi, Bapak Ibu sekalian sebagai pelatih tadi untuk menyebarluaskan, biar lebih pandai, biar meningkat. Bapak Ibu Ani kejar saja bagaimana harapan sekolah, kok tidak naik? Bagaimana harapan umur panjang? Terus, itu tugas negara, Pak. Yang kita boleh memerintahkan. Perintahnya gampang, Pak. Tulis saja di koran Kompas. Bapak mengkritik pemerintah, itu kan sudah memerintahkan. Dan itu tidak boleh dilarang untuk mengkritik tulisan di Kompas atau di media. Nah, itu saya kira tempat-tempat tadi 3 ya, kebebasan sipil, Mbak Ani, lihat aja, sudah maju. Tapi belum kan, 80% tadi katanya. Itu memang tidak akan berproses. Kok sampai sekarang 20 tahun reformasi kok belum? Nah itu terus saja, tetapi saya yakin ke depan kita akan lebih sempurna di dalam rangka mengawasi bernegara. Nah, mengawasi itu kata lain bahwa berkedaulatan rakyat itu adalah saya. Saya adalah rakyat. Itu saja yang harus ditekankan kepada mereka. Yang punya negara itu kamu. Bukan itu, bapak-bapak itu kita pilih kok. Lewat pemilu jadi presiden, jadi menteri, dan jadi apa, saya pilih. Makanya tadi Pak Edi bilang, bagaimana teriakan gakum? Teriak aja terus, supaya jadi baik. Ya, begitu ya, Bapak Edi dan Mbak Ani. Saya serahkan kembali kepada Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih atas menurut. Ya,
satu lagi atau dua lagi ini dari penanya, kita kasih kesempatan kepada Dr. Nurhaini untuk ya memberikan apa yang perlu untuk memperdalam materi ini. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kebagian juga ya, moderator. Dari kemarin saya tidak kebagian. Baik, ini saya tujukan kepada moderatornya, Bu. ya, saya tujukan kepada Bapak Majen TNI Purnawirawan Agus Arif Adira. Ini yang terkait dengan bagaimana sih Pancasila ya dapat menjadi landasan untuk mengatasi ketimpangan gender ya, dan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam berbagai aspek kebudayaan global bagi generasi muda. Apa contoh konkretnya yang perlu kami sampaikan kepada anak bangsa yang kebetulan saya juga dosen yang mengajar ke mereka, karena terkadang mereka itu begini, Bu, kami mau maju, kami mau berinovasi, tapi lagi-lagi kita gender kita, kamu perempuan nanti belakang aja. Nah, seperti itu contohnya. Ini buat Bapak Majen TNI Purnawirawan Agus. Kemudian kepada pemateri kedua, Bapak Dr. Hinarto, seperti kita ketahui bahwa sebelum pemilihan umum kemarin ya banyak sekali di sosial media terkait dengan pemilihan wakil presiden ya yang terkait dengan usia. Nah, sampai muncul statement bahwa ini anak haram konstitusi. Nah, bagaimana menurut Bapak terkait dengan ini yang tentunya yang kontroversi ini terkait dengan putusan MK yang momentum 2024. Yang kedua kuat dugaan berkaitan dengan kepentingan anak presiden dalam hal ini ya Mas Gibran. Kemudian yang ketiga yang lebih ironis lagi melibatkan pamannya Mas Gibran, yaitu Pak Ketua MK, karena terkait dengan kedudukan konstitusi sebagai alat membasmi kekuasaan. Demikian Pak Moderator, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, satu lagi C19 Pak Zikri Zulkhairi. Ya, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Kolonel Alton. Pertanyaannya pertama untuk Pak Agus. Kita lihat di zaman sekarang, di mahasiswa, itu ada dia paham ke kanan, ada paham kiri. Kita sebut aja kalau dia orang yang paham kanan ini, orang-orang yang religius. Kalau dia paham kiri, ini dia kebanyakan mahasiswa-mahasiswa yang kutu buku dengan bacaan bukunya ini paham-paham yang dilarang oleh undang-undang kita sendiri. Itu dia. Pertanyaannya, Pak, bagaimana karakter kita sebagai ideologi kita ini Pancasila bisa kita terapkan kepada mereka? Jangan lagi mereka mengambil paham kanan atau paham kiri, tapi boleh sebagai sumber bacaan, sumber informasi. Di mana peran Pancasila untuk menerapkan ideologi ini dalam mereka dan membangun karakter anak bangsa ini. Seperti tadi dalam bukunya Respatori Sadam Al-Jihad yang Pancasila Dunia, beliau kan seorang ketua umum organisasi mahasiswa. Dia juga adalah salah satu, kalau kita bilang yang melanggar Pancasila tersebut. Kenapa? Karena ada kesalahan yang dilakukan dia sehingga dia tidak 100% dalam menjalankan amanahnya itu. Bagaimana peran Pancasila yang beliau buat dan apa Pancasila itu untuk kita? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung ya. Siap. Terima kasih. Kolonel Alton. Siap. Ini kalau pensiunan tuh gini enaknya ini. Pensiunan kan bebas gitu. Siap. Jadi begini, Pak Nur. Oh, Dr. Nurhaini ya. Ibu Dr. Nurhaini Siki. Ya. Saya pernah punya panglima namanya Pak Siki dulu. Pak Siki, dari Sulawesi Selatan ya. Ya, sosial. Dari Sulawesi Selatan, Mi. Ya, gitu. Betul. Ya, Mi. Karena dari sana tuh banyak makan Indomie. Ya pakai mie semua kan. Ibu Dr. Nurhaini Siki. Ya. Jadi bagaimana Pancasila ini dalam rangka untuk ketimpangan gender ini, supaya dengan contoh-contoh konkret tentu ya, supaya bisa digunakan oleh orang atau ibu lah paling tidak untuk mengajarkan kepada mahasiswa bahwa Pancasila itu bisa untuk menghadapi ketimpangan gender. Nah, gitu kira-kira Bu ya.
Nah, betul. Jadi Pancasila seperti yang sudah saya sampaikan tadi harus direjuvenasi, harus diselaraskan, harus diremajakan. Namun ibu-ibu kan suka meremajakan kulit dengan skincare segala macam. Pancasila juga perlu direjuvenasi itu. Tapi nggak perlu pakai skincare. Dengan cara tadi, pengkayaan. Kemudian mengimplementasikan Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam menghadapi rival-rival. Tadi kan terkait juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zikri tadi. Kita tahu bahwa Pancasila itu menghadapi rival-rivalnya. Nah, salah satu yang mengusung agenda kesetaraan gender, ideologi feminisme. Ideologi feminisme, apalagi di Lemhanas, yang mengarus utamakan gender, tentu Pancasila sangat mampu untuk menyetarkan gender ini. Namun, di dunia, feminisme ini juga mengusung tentang masalah LGBT. Dia sangat permisif terhadap LGBT. Makanya kita melihat feminisme ini juga di satu sisi pro Pancasila dan sejajar dengan Pancasila, tapi di satu sisi juga kontra Pancasila karena dia mengusung LGBT dalam feminisme. Nah, tentu Pancasila harus diimplementasikan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, Bu. Jadi informasi untuk menarik minat generasi muda itu harus dilaksanakan. Apalagi generasi Z, generasi milenial, generasi E sekarang ini, itu adalah manusia digital native. Kalau saya ini manusia digital imigran, dari analog ke digital ini. Makanya kadang-kadang menghadapi komputer agak-agak ada bingung juga. Kehilangan ikon, bingung menyarinya tadi. Mana ikonnya ini kok hilang ini kan gitu. Tapi kalau anak-anak kita, itu kan manusia digital native. Di dalam kandungan sudah melihat HP dia. Karena ibunya waktu hamil main HP terus. TikTokan terus kan gitu. Jadi untuk menarik minat generasi muda ini harus memanfaatkan kemajuan teknologi tentang nilai-nilai Pancasila dan implementasinya. Kemudian membumikan Pancasila melalui pendidikan, pembelajaran berkesinambungan yang sustainability education yang berkelanjutan. Contohnya harus masukkan kurikulum tentang masalah kesetaraan gender ini sesuai dengan Pancasila. Pancasila tidak ada satupun nilai-nilainya yang mengusung non-egaliter atau tidak kesetaraan. Justru mengusung kesetaraan. Salah satu nilai Pancasila tadi adalah kesetaraan. Jadi kesetaraan gender itu misi utama Pancasila. Pasti. Kemudian membangun representasi sosial tentang Pancasila. Bahwa ideologi Pancasila ini adalah ideologi yang toleran, ideologi yang plural, dan ideologi yang multikulturalisme. Karena sekarang ini di dunia nggak ada lagi yang namanya asli, itu nggak ada. Nggak ada yang asli sekarang ini, Pak. Ideologi yang asli juga nggak ada. Bahkan ajaran apapun nggak ada yang asli. Amerika dibilang negara yang Anglo-Saxon. Anglo-Saxon itu bukan asli Amerika, dibawa dari Inggris. Padahal Inggris juga nggak asli. Orang Anglia itu adalah orang dari Jerman yang menyerbu Inggris. Orang Briton yang asli Inggris. Kemudian membuat peradaban baru di sana, Anglia. Akhirnya disebut England. Orang Saxon, orang Jermania juga ini masuk ke Inggris. Peradaban Saxon. Perpaduan antara peradaban Anglia dan Saxon inilah yang sekarang ini menjadi arus utama peradaban di Amerika Utara. Nggak ada yang asli. Bukan asli Amerika, bukan asli Inggris juga. Demikian juga di Indonesia. Nggak ada yang asli. Makanya kita harus merepresentasikan Pancasila itu sebagai representasi sosial, sebagai ideologi yang toleran, ideologi yang plural, dan ideologi yang multikulturalisme. Dengan demikian, pasti kesetaraan gender akan tercapai. Kemudian internalisasi nilai-nilai Pancasila yang bermuara kepada pemahaman bahwa penerapan nilai-nilainya itu selaras dengan penerapan nilai-nilai agama. Itu, kita harus menginternalisasi nilai-nilai dulu. Yakini kebenarannya dulu, baru mengeksternalisasi. Bahwa pemahaman Pancasila itu sejajar dengan semua agama yang ada di Indonesia. Kalau Anda melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, pasti Anda Islamis yang kafah, insya Allah. Kalau ada seorang Kristen yang baik, pasti Anda Pancasilais yang baik. Nggak ada. Jadi menabrakkan Pancasila dengan Al-Quran misalkan, itu nggak apple to apple, karena Pancasila itu namanya aja Pancasila yang Buddhis, tapi isinya semua Al-Quranis. Bayangkan isinya Pancasila dari sila 1 sampai sila ke bahasanya banyak bahasa Arab, bukan asli bahasa Indonesia.
serapan dari bahasa Arab, keadilan sosial, musyawarah, mufakat. Itu kan semuanya bahasa-bahasa Al-Quran. Tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Itu harus seperti itu, Bu. Jadi ada 4 tadi lah kira-kira implementasi dari Pancasila supaya kesetaraan gender bisa dilaksanakan secara implementatif, tidak dogmatis, apalagi doktriner. Kemudian dari pas Zikriyul apa tadi ini? Zikrizul khairi. Ya, kita di mahasiswa itu ada yang kanan, itu katanya orang yang sangat religius. Yang kiri itu biasanya kutu buku, yang suka membaca-baca buku, kan gitu kan? Bagaimana ideologi Pancasila itu bisa kita terapkan untuk menyadarkan mereka? Nah, saya teringat apa yang disampaikan oleh Ronald Reagan. Kalau seseorang, apalagi mahasiswa S1 misalkan gitu ya, suka membaca-baca buku kiri, contohnya Manifesto Komunis, Das Kapital, dan lain sebagainya, yang dibuat oleh Mark Frederick Engels dan muridnya, kalau baru membaca sekali, dia akan menjadi komunis. Tapi kalau dia dalami betul, dia analisa betul, pasti dia akan menjadi anti komunis. Itu kira-kira. Biasanya kalau baru seneng baca, apalagi baru baca satu bab, dia seolah-olah sudah mengetahui, ya kan gitu. Makanya kalau saya menghadapi mahasiswa S3, malah saya nggak takut itu. Karena sudah banyak buku yang dia baca. Kalau baru S1 belum lulus, ini yang kacau ini. Anak-anak saya dulu kan gitu. Waduh, dia baru membaca bab 1 Das Kapital, sudah merasa seorang komunis lebih dari Leon Trotsky. Kira-kira gitu. Untuk itu, kita harus mengajarkan kepada mereka, Pancasila itu bukan hanya satu ideologi, tapi gabungan dari ideologi-ideologi utama dunia. Dari Pancasila kita bisa belajar sosialisme, bisa kita belajar anti-sekularisme, bisa belajar anti-teokratisme, bisa belajar nasionalisme di situ, bisa belajar kapitalisme yang mempunyai tanggung jawab sosial. Semua ideologi utama dunia, kanan, kiri, tengah, ada semua di Pancasila. Mau cerita ideologi apa? Bahkan dunia sudah mengakui Pancasila merupakan ideologi dunia. Dan Bung Karno mendapatkan penghargaan sebagai heritage dunia. Naskah pidato Bung Karno yang isinya Pancasila pada tahun 61 di PBB menjadi heritage dunia sekarang ini. Jadi Indonesia punya 3 naskah yang menjadi heritage dunia. Lagaligo, Babat Diponegoro, dan pidato Bung Karno tahun 61. Ini harus kita gembor-gemborkan terus, harus kita eksternalisasikan terus, dan kita masukkan terus kepada para mahasiswa kita segala macam, dan murid-murid kita. Dan saya yakin berhasil kalau yang ngomong Ibu. Karena teman-teman saya di Lemhanas itu profesor-profesor cerita sama saya. Gimana Pak? Anak saya kasih tahu gini gak percaya. Salah itu Pak. Kata guru saya itu begini-begini. Pada gurunya itu S1 semua itu murid saya. Ngambil S3 pun saya yang uji gitu. Tapi ngomong bapaknya yang profesor nggak percaya dia. Dia percaya dengan gurunya yang baru S1. Itulah strategisnya seorang guru. Strategisnya seorang pendidik suara dan dosen. Makanya kalau ngomong bapak, ibu, guru, pasti diterima oleh siswa. Ya, kalau bapaknya belum tentu walaupun profesor bapaknya. Ini yang cerita profesor-profesor yang di mana sih teman-teman kita yang cerita sama saya. Nah ini kira-kira Bu Nur Haini Siki dan Mas Zikri. Mudah-mudahan bisa menjawab. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Alton. Siap, terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Pinarto, kami persilahkan. Izin masih di mute. Oh ya. Maaf, saya tadi. Terima kasih. Saya ingin menjawab dari Bu Nur yang meminta saya untuk menjawab pertanyaannya tentang Wapres ya, dalam usia yang dan seterusnya tadi dengan diksi anak haram, tidak konstitusional, kemudian paman dan sebagainya ya. Saya menjawab dengan teori demokrasi bahwa apapun yang dikomentarkan terhadap peristiwa itu adalah kebebasan sipil. Biarkan saja. Nah, nanti aspek-aspek etika yang akan mengukur dia. Aspek sosial. Nanti kan kita akan menghadapi hari esok dan seterusnya. Itu tetap saja. Itu kebebasan sipil silahkan. Nah, tentu nanti juga
ada hak-hak lain yang dari pemerintah misalnya untuk mempertahankan argumennya. Tetapi saya setuju saja, biar saja diksi-diksi itu, karena itu menyangkut kebebasan sipil yang menjadi indikator, salah satu indikator dari Intelligence Unit ya, Intelligence Economics Unit tentang indikator demokrasi. Kemudian hak politik, ya silahkan hak politik. Tetapi kita sudah melihat bahwa ada MK-MK itu saya kira penting juga. Negara telah menyelesaikan sebuah tugas di mana negara kita berdasarkan hukum. Saya kira itu. Nah kemudian nanti lembaga-lembaga demokrasinya, bagaimana nanti presiden dan wakil presiden tentu itu juga akan dikontrol oleh kebebasan sipil dan bagaimana hak-hak politik bangsa kita. Yang saya akan tetap mengacu kepada pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu negara itu disusun yang berkedaulatan rakyat. Kemudian turun pada bab 1, bentuk dan kedaulatan itu adalah negara kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang ini. Saya kira biarlah berkisar dari aspek di atas hukum, etika, tetapi tentu sudah